Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Saya Zainun Arifin dari SMK Ma'arif NU Bobotsari akan jelaskan teknologi PGM IFI, diantaranya riset ECM, riset TP sensor, dan setting altitude. Penasaran? Simak video berikut ini. Baik, sebelum teman-teman melakukan pekerjaan, terlebih utamakan prosedur keselamatan kerja. Di antaranya 1. Gunakan pakaian kerja atau wear pack dan bersepatu. 2. Gunakan alat sesuai dengan fungsinya. Lalu ketiga, bekerjalah pada tempat ventilasi yang baik. 4. Lakukan pekerjaan sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Dan terakhir, bersihkan tempat kerja setelah selesai digunakan. Nah, kemudian alat dan bahan yang perlu dipersiapkan antara lain sepeda motor PGM IFI, contohnya adalah sepeda motor Beat, DLC short connector atau SCH connector, dan kawat jumper. Oke, pembahasan yang pertama adalah riset ECM. Riset ECM ini dilakukan untuk menghapus memori kerusakan yang terdapat pada ECM. Sebelum melakukan riset ECM, pastikan bahwa kerusakan tersebut telah diperbaiki. Langkah-langkah dalam melakukan riset ECM. Yang pertama, putar kunci kontak ke posisi off, lalu lepaskan tutup DLC dan hubungkan dengan DLC short connector. Setelah itu, putar kunci kontak ke posisi on. Dalam hitungan 1, 2, 3, lepaskan DLC short connector. Kemudian hitung kembali 1, 2, 3, pasangkan DLC short connector. Setelah itu, mil kemudian akan berkedip pendek secara berulang-ulang yang menandakan bahwa kode kegagalan telah berhasil terhapus dan riset ECM telah berhasil dilakukan. Setelah itu, putar kunci kontak ke posisi off, lepaskan DLC short connector dan tutup kembali DLC. Baik, kemudian riset TP sensor. Perlu teman-teman ketahui bahwa riset TP sensor bukan berarti meriset TP sensornya, tetapi meriset bacaan posisi bukaan gas pada ECU yang diinput oleh TP sensor. Riset TP sensor dilakukan dengan menjumper dua soket konektor EOT dan DLC secara bersamaan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan riset TP sensor, yaitu pastikan bahwa ECM tidak menyimpan kode kerusakan. Lalu, kapan kita harus melakukan riset TP sensor? Riset TP sensor dilakukan ketika setelah melakukan pergantian komponen yang berhubungan dengan sistem bahan bakar dan atau setelah melakukan pergantian komponen pada mesin saat melakukan overhaul. Langkah-langkah dalam melakukan riset TP sensor. Pertama, putar kunci kontak atau pastikan kunci kontak pada posisi off. Lalu, lepaskan tutup DLC dan hubungkan dengan DLC short connector. Setelah itu, lepaskan soket konektor EOT dan hubungkan dengan kabel jumper. Kemudian, putar kunci kontak ke posisi on. Dalam hitungan 1, 2, 3, lepaskan kabel jumper pada konektor EOT. Setelah itu, mil akan berkedip selama 10 detik yang menandakan bahwa riset TP sensor telah berhasil dilakukan. Setelah itu, putar kunci kontak ke posisi off. Pasang kembali konektor EOT. Setelah itu, lepaskan DLC short connector dan tutup kembali DLC. Oke, selanjutnya adalah setting altitude. Setting altitude yaitu setting ketinggian. Pilih mode sesuai dengan ketinggian daerah setempat. Contohnya ada 4 mode. Mode 1 untuk 0 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Mode 2 2000 sampai 2500 meter di atas permukaan laut. Mode 3 2500 sampai 3500 meter di atas permukaan laut. Kemudian terakhir mode keempat
yaitu 3.500 meter lebih di atas permukaan laut. Perlu teman-teman ketahui bahwa untuk standar mode pada pabrik menggunakan mode 1. Langkah-langkah dalam melakukan setting altitude mode 1. Pertama, pastikan kunci kontak pada posisi off. Lalu, lepaskan tutup DLC dan hubungkan dengan DLC short connector. Setelah itu, buka handle gas sepenuhnya dan tahan. Kemudian, putar kunci kontak ke posisi on. Mil kemudian akan menyala dan mulai berkedip secara cepat. Dalam waktu 5 detik setelah kedipan cepat, tutup handle gas dan tahan selama lebih dari 3 detik. Kemudian jika setting mode 1 berhasil, mil akan berkedip secara berulang. Berkedip satu kedipan pendek secara berulang yang menandakan bahwa setting mode 1 telah berhasil dilakukan. Setelah itu, putar kunci kontak ke posisi off. Nah, lalu bagaimana untuk setting mode 2, 3, dan 4? Langkah-langkahnya sama seperti setting mode 1. Yang membedakan hanyalah setelah handle dibuka sepenuhnya dan ditahan, putar kunci kontak ke posisi on. Lalu dalam hitungan 5 detik setelah kedipan mil berkedip dengan cepat, hentakan handle gas dengan cepat. Hentakan handle gas sesuai pilihan mode. Jadi untuk mode 2, hentakan handle gas 1 kali. Mode 3, hentakan handle gas 2 kali. Dan mode 4, hentakan handle gas 3 kali. Setelah itu, mil kemudian akan berkedip sesuai mode yang dipilih. Hal ini menandakan bahwa setting mode 2, 3, atau 4 telah berhasil dilakukan. Seperti contoh, 2 kedipan bahwa menandakan mode 2, mode 3, 3 kedipan, mode 4, 4 kedipan. Nah, setelah itu putar kunci kontak ke posisi off. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.